Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Jadi sebelum melangkah jauh ke tentang kulkas 2 pintu, saya akan kasih habis dari sistemnya dulu. Jadi saya tidak bicara proses dingin kali ini, saya bicara proses panas. Rangkaian proses panas ini ada sebuah heater untuk melelehkan es, fuse atau sikring, defrost untuk suhu tertentu nyambung, heaternya bekerja, dan timer. Tapi saya angkat untuk konten kali ini yaitu timer kulkas LG 2 pintu. Jadi kalau Anda punya kulkas 2 pintu bermerek LG, timernya itu di pojok bawah kiri samping kompresor, itulah sebuah timer LG, nongkrongnya di situ ditemanin dengan kompresor. Artinya ini jejeran, mungkin saling ngobrol atau bercanda ria dengan kompresor guys. Kira-kira begitu. Jadi sebuah timer LG ini 1 dan 3. Tengah ini 3 guys. 1 ini yang jauh, artinya renggang. 1 dan 3 ini yang kemasukan setrum, artinya gulungan dinamo ini, motor ini muter. Ini karena 1 dan 3 ini kemasukan setrum, memutarkan gigi-gigi sehingga pindah ke nomor 4 dan ke nomor 2. Yang setrum tetap ini adalah nomor 1 guys. Jadi ini kemasukan 220 volt. Jadi LG ini yang nomor 1 ini tetap, kemudian nomor 3 tetap, kemudian karena kemasukan setrum si timer ini akan mutar susunan gigi ini selama 8 jam untuk pindah ke nomor 4 untuk kompresor hidup. Misalkan 8 jam hidup dan ini akan pindah 8 jam pindah ke nomor 2. Kemudian nomor 2 ini ngirim setrum nganterin ke defrost. Defrostnya sudah titik dingin dan nyambung ke pemanas atau heater sehingga esnya ini bekuan di evap akan meleleh. 1, 3 ini setrum yang kemasukan ini, yang dimasukin setrum ini 1, 3. Jadi Anda menggunakan kabel jepit 1 dan 3, colokin, sudah pasti si timer ini akan muter. Kalau Anda colokin selama 8 jam pakai lampu ngetesnya, ini akan pindah ke heater nomor 2. Jadi ini cetak cetik cetak cetik, tapi selama 8 jam umpamanya pindah ke kompresor, proses dingin berjalan. Setelah dia pindah cetik ke nomor 2, ini pindah ke pemanas, artinya ke defrost. Defrostnya di atas sudah nyambung dan akhirnya setrum lari ke fuse, kemudian ke pemanas, akhirnya si leleh es di evap itu karena timer ini mengirim. Jadi nomor 3 ke nomor 2 ini kiriman setrum dari timer untuk ke defrost. Kalau defrostnya nyambung, ya siap, saya kirimin setrum. Sudah nyambung, kemudian defrost ini akan bilang, oke nih fuse saya kasih setrum, ya siap. Kemudian fuse lempar lagi ke pemanas atau heater, dan heater ini bekerja, kemudian es ini akan cair. Kalau posisi heater ini sudah pasti tidak ada proses dingin. Jadi yang namanya timer ini, posisi heater ini, kompresor dan kipasnya di dalam ruangan atas ini mati. Artinya kipas dan kompresor ini dari timer ini 1 jalur nomor 4 diisi 1 jalur nomor 4 di timer. Jadi nomor 4 timer ini 1 jalur kompresor dan kipas. Artinya kalau sudah dikirim dari timer nomor 4 ini, sudah pasti setrumnya ini larinya ke kompresor dan kipas. Saya tidak bicara kipas ini mati, jadi setrumnya ini larinya bareng ini untuk ngirim kipas dan kompresor ini nomor 4.
Kalau nomor 2 ini, kalau sudah pindah ke nomor 2, ini untuk ngirim ke defrost. Kalau defrostnya sudah nyambung karena kena dingin titik tertentu, akan langsung ngirim ke fuse. Fuse nyambung, langsung lari ke heater, dan heater ini akan panas dan melelehkan cairan es yang tidak terjadinya pembekuan di evap. Jadi penyakit pembekuan di evap ini karena sebab, jadi ada sebabnya. Saya tidak bicara kipas, jadi bicara timer. Timer ini pelat di dalam sudah kosong. Kalau timer benar, apakah si defrost ini sudah kosong dalamnya, atau fuse-nya putus, atau heaternya putus. Jadi penyakit pembekuan di evap 2 pintu ini, Anda pasti harus cek satu heater, fuse, tapi yang namanya defrost ini harus habisin ganti guys. Kalau umurnya masih di bawah 5 tahun ke sini, walaupun 5 tahun defrost harus ganti, 5 tahun ke atas timer ini harus ganti. Jadi sistem kerja timer ini lagi nyambung ke nomor 4 ini. Setelah 8 jam ini akan pindah ke nomor 2. Jadi pelatnya ini dari 3 ini ke sini. Kemudian kalau dipindah lagi dari nomor 3 ini nyambung ke sini ke nomor 4, pindah lagi ke proses dingin. Dan nomor 1, nomor 3 ini setrum tetap 220 guys. Ini adalah timer LG. Jadi gambarnya seperti ini nih. Tengah 3, 2 ini kalau posisi lagi pindah ke heater ini, pelat ini nyambung ke nomor 2, ini nomor 3 nyambung nomor 2. Kalau pindah ke kompresor dari nomor 3 ini nyambung ke nomor 4. 1 ini tetap ini 220 guys. Luar biasa. Ini adalah timer LG. Jadi LG yang lama ini Anda tahu bahwa timer ini 1/3 yang besar guys. Oke guys, malam guys.